Kenapa dunia ini begitu takut kepada kekristenan? Kenapa dunia ini begitu membenci kekristenan? Saksikan video ini secara lengkap saudara, supaya saudara tidak gagal paham. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di awal video tadi saya sudah mengatakan kenapa dunia begitu membenci kekristenan. Kenapa dunia ini sangat takut kepada kekristenan. Kenapa dunia ini ingin sekali kekristenan ini punah, musnah. Ya, setiap ada umat Kristen yang berdoa, dunia ini selalu ketakutan dan selalu membuat keributan. Mari kita bahas berdasarkan kebenaran Alkitab, saudaraku. Yang pertama sekali, kenapa dunia ini sangat menakuti kekristenan? Yang pertama sekali, itu adalah karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Hal tersebut tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 19. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan dunia ini sudah dikuasai oleh kejahatan. Nah, kita tahu kejahatan itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan kebaikan. Dan kekristenan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang selalu membawa kedamaian, hal-hal yang membawa sukacita di dalam dunia ini. Tetapi dunia ini selalu menolak kebaikan karena dunia ini sudah dikuasai oleh kejahatan. Dunia ini sudah jatuh dalam kuasa si iblis. Sejak dunia ini sudah jatuh ke dalam kuasa si iblis, maka dunia ini akan selalu membenci kekristenan. Dunia ini akan selalu membenci kebaikan yang ada dalam kekristenan. Nah, alasan yang kedua, kenapa dunia ini sangat membenci kekristenan sehingga dunia ini ingin sekali kekristenan itu hilang dari dunia ini, itu karena di dalam kekristenan ada keselamatan. Ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal ini tidak dapat dirasakan oleh dunia ini, karena dunia ini sudah dinyatakan untuk dibinasakan. Dunia ini sudah dinyatakan untuk dimusnahkan. Penguasa-penguasa dunia ini, yaitu si jahat, si iblis, itu tidak bisa menikmati kehidupan kekal. Sementara di dalam kekristenan, di mana orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus itu mendapat kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, maka penguasa-penguasa dunia ini, yaitu si jahat, tidak akan membiarkan hal itu, tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Bahkan si iblis ingin sekali membawa sebanyak-banyaknya manusia ke dalam kebinasaan, membawa sebanyak-banyaknya manusia ke dalam kematian kekal. Itu dia. Jadi wajar kalau dunia ini sangat membenci kekristenan, karena di dalam kekristenan, di mana umat Kristen itu selalu memuji Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman pencipta semesta alam dan segala isinya, yang telah menjamin keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang mau mengikut Dia. Itulah yang dibenci oleh dunia ini. Itulah yang ingin dihancurkan oleh dunia ini, sehingga tidak ada lagi manusia yang mau mengikut Yesus Kristus. Tidak ada lagi manusia yang mendapatkan keselamatan. Tidak ada lagi manusia yang memperoleh hidup yang kekal. Itu makanya dunia sangat membenci kekristenan, karena dunia tahu tidak ada yang bisa memperoleh keselamatan sebaik apapun dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan, bukan perbuatan baik manusia yang menyelamatkan manusia, bukan perbuatan baik seseorang yang bisa membawa dia kepada Allah yang kekal, kepada yang maha kuasa, kepada yang maha agung, yang maha sempurna itu. Tetapi hanyalah oleh karunia keselamatan daripada Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, di sana Yesus Kristus sudah mengklaim, Yesus Kristus sudah menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui Dia. Ya jelas, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Allah itu sendiri. Hanya Allah itu sendiri yang bisa membawa manusia kepada Allah. Tidak ada yang lain.
Malaikat pun tidak, para nabi pun tidak ada yang bisa. Hanya Allah itu. Itu makanya kenapa Yesus Kristus yang adalah firman Allah pencipta semesta alam itu datang untuk menyelamatkan manusia. Itulah kenapa dunia sangat membenci kekristenan, karena di dalam kekristenan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, apalagi alasannya kenapa dunia ini sangat membenci kekristenan? Karena dunia juga membenci Yesus Kristus. Ya. Yesus sudah katakan dalam kitab Yohanes 5 ayat ke-18, tidak usah heran kalau dunia ini membenci kamu, karena terlebih dahulu dunia ini sudah membenci Yesus. Ya, kenapa dunia sudah membenci Yesus? Karena penguasa dunia ini sudah tidak dapat lagi bersatu kepada Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak bisa lagi. Karena Allah itu sudah membuat keterpisahan antara dirinya dengan iblis. Allah tidak mau melihat iblis lagi untuk bersatu dengannya. Itu makanya iblis sangat membenci Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman yang menciptakan semesta alam. Yesus Kristus adalah Allah itu. Jadi iblis sangat membenci Yesus Kristus. Sehingga dalam kitab Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa dunia ini sudah terlebih dahulu membenci Yesus. Jadi wajar saja, pantas saja kalau orang-orang yang mengimani Yesus Kristus juga dibenci oleh dunia ini. Ya, karena apa? Karena dalam ayat 19 dikatakan di sana, karena dunia ini sudah membenci Yesus, sehingga Yesus yang telah memilih orang-orang Kristen menjadi umatnya juga pasti dibenci oleh dunia ini. Itu dia alasannya, saudaraku. Kemudian dalam kitab Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa dunia yang sudah dipenuhi oleh kegelapan ini telah menolak terang. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Allah sendiri. Terang itu adalah Yesus Kristus. Terang itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah itu adalah sumber terang. Sementara dunia ini gelap. Dan dunia ini sudah menolak keterangan itu, sudah menolak terang itu. Dunia ini pinginnya selalu dipenuhi oleh kegelapan. Dunia ini inginnya selalu dikuasai oleh kegelapan. Untuk itu, dunia sangat membenci kekristenan. Karena kekristenan itu memiliki terang di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah heran, kita tidak usah bingung, kita tidak usah bertanya-tanya, kenapa sih setiap umat Kristen beribadah selalu diganggu? Kenapa sih setiap umat Kristen datang kepada Tuhan Yesus Kristus selalu dicegah, selalu dihalang-halangi, selalu diganggu-gugat, selalu diributkan? Itu semua karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh si iblis. Dunia tidak mau menerima keselamatan. Orang-orang yang tidak mau menerima Yesus adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh kegelapan, orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu untuk menghancurkan. Itulah alasannya, saudara. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang telah menerima terang, sebagai orang-orang yang telah menerima janji keselamatan itu cuma satu. Kita hanya bisa berdoa supaya Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus memberikan pengampunan buat dunia ini, supaya dunia ini diperbaharui lagi, dunia ini dipulihkan lagi. Itulah doa kita, itulah yang bisa kita lakukan. Kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak usah membalas caci maki dengan caci maki, kita tidak usah membalas keributan dengan keributan, tapi balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Balaslah keributan itu dengan kedamaian. Balaslah kebencian dunia ini dengan kasih. Hanya kasih yang bisa menyelesaikan semuanya. Hanya kasih yang bisa mengubah segalanya. Itulah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang menciptakan semesta alam dan segala isinya. Demikian saudara video ini. Semoga kita bisa semakin memahami, kita semakin mengerti bahwa
kekristenan itu akan selalu mengalami aniaya, akan selalu mengalami gangguan, akan selalu mengalami pencobaan, karena dunia ini sangat membenci kekristenan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan bagi saudara yang punya komentar, punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Damai Kristus bersama kita semua. Amin.